Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Toby Bear. Kali ini saya akan mereview penggunaan motor gesit setelah 1000 km. Untuk kilometer sekarang ada di angka 1027 ya guys. Saya beli di harga 31 juta pada bulan Februari OTR Jatim. Kita cari tempat yang lebih enak guys. Nah, sini aja. Oke. Nah, modifikasi yang saya sudah lakukan di motor ini untuk menunjang kenyamanan saya, yang pertama saya matikan sensor rem. Jadi kalau di motor gesit ini, saya contohkan, gasnya akan aktif kalau kita tidak pencet rem. Nah, kalau kita pencet rem sedikit, seperti ini sensor rem nyala, kita mau gas sekencang apapun dia tidak akan aktif. Nah, kalau ini akan ditanjakan, jadi kita harus lepas remnya dulu baru kita gas. Nah, ini akibatnya kalau tanjakannya cukup curam, ini akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, yang sensor rem kiri ini saya matikan. Jadi ketika saya gas seperti ini, saya bisa lepas rem kiri perlahan-lahan, jadi tidak melondor ke belakang. Seperti itu guys. Tapi kelemahannya ketika ini dimatikan, dia rem belakang tidak akan nyala ya. Jadi kalau misalkan sensor ini dimatikan, saya ngeremnya itu depan belakang, jadi dibantu untuk pemberitahuan di belakang menggunakan rem yang sebelah kanan yang masih aktif. Jadi rem kiri hanya untuk ketika pas tanjakan berhenti saja. Selanjutnya, setelah saya pasang matikan sensor rem itu, saya pasang stiker pelindung di sini karena ini gampang sekali baret. Jadi ketika motor pertama kali datang untuk melindungi layar, ada baiknya kalian langsung beli stiker pelindung ini ya. Nah, ini terus saya pasang stiker di sini. Untuk apa? Karena ini tampilan belakangnya terlalu polos, dan motor ini saya namakan Panda Elektrik karena memang kebetulan warnanya putih. Terus apalagi ya? Ya itu aja kayaknya saya ubah. Nah, untuk bagasinya sendiri cukup untuk jas hujan ya. Jas hujan sama ini ada, kalau misalkan mau bawa barang di sini masih bisa. Lumayan agak banyak tapi enggak sebesar itu. Jas hujan masih cukup. Terus remnya punya 2 cakram. Untuk posisi berkendara saya, setinggi saya 185 cm. Ini pas ya. Jadi memang gesit ini enaknya decknya lebar dan posisi duduknya lumayan nyaman, bahkan ini lebih nyaman dari motor Beat atau Mio. Kalau saya lihat ini kenyamanannya, posisi duduk untuk postur tubuh saya sama seperti motor Lexi. Area decknya juga luas, cukup buat bawa galon sama gas dan barang-barang. Dengan pemakaian 1000 km, saya sudah kemana saja. Dari posisi saya di perbatasan Kota Malang dan Batu, dan saya ke arah Kota Malang, itu PP pulang pergi nggak jauh-jauh. Di bawah masih di bawah rata-rata, di bawah 70 kilo seharinya. Dengan 2 baterai itu sangat-sangat cukup. Terus rutinitas harian saya, ya dari atas bukit ini nih bisa teman-teman lihat posisi rumah saya itu ada di atas gunung. Jadi kalau setiap hari saya aktivitasnya ke kota sana.
Nah ini kelihatan tingginya guys. Nah seperti itu. Dan untuk gesit ini nggak ada masalah ya, aman-aman aja dengan kondisi 2 baterai. Dan saya yang mungkin ibaratnya berat dan tinggi tubuh saya di atas rata-rata orang Indonesia. Yang saya rasakan dalam 1000 km ini, pertama yang pasti itu hemat BBM ya. Dengan 1000 km kalau misalkan saya naik NMAX, saya mungkin kira-kira sudah menghabiskan bensin 300 ribuan. Dan ini saya belum mengeluarkan uang sama sekali untuk bensin. Lalu mesinnya, kalau ada yang bilang motor ini kenapa mahal, saya baca speknya, mesin ini tuh mesin yang paling kuat di motor listrik yang ada di Indonesia guys. Ini spesifikasinya 5 kW, ibaratnya ini tenaganya itu torsinya sama kayak motor Ninja, tapi horsepowernya dia sama kayak motor Supra Fit lama yang 100 cc. Jadi memang untuk ditanjakan itu kurang begitu kuat, tapi untuk torsinya itu sangat kuat. Tapi untuk harian nih lebih dari cukup ya untuk posisi kebutuhan saya. Dan sekali lagi ini bukan kendaraan utama saya, jadi saya udah persiapan sih, karena memang di sini di Malang belum ada dealer gesit dan saya belinya dari Surabaya. Saya sudah mempersiapkan kalau seandainya terjadi apa-apa di motor ini, saya masih punya kendaraan yang lain. Dan memang motor ini saya tanya-tanya di teman-teman di grup gesit, saya lihat memang banyak, karena motor baru ya, bisa dibilang banyak keluhan. Dan saya waktu itu beli tidak cukup khawatir juga kalau motornya datang nggak bisa dipakai gimana. Tapi dealer tempat saya membeli, saya nggak disponsori sama dealer itu ya, jadi mereka cukup perhatian dengan motor yang dipakai. Jadi waktu motor ini datang, saya minta tes di Surabaya 70 km, jadi kondisinya sudah sangat-sangat lebih dari cukup untuk mengetahui kerusakan motor ini. Nah, yang kelebihan yang lain, jadi untuk masuk daerah perkampungan ini motor ini sangat hening, jadi tidak mengganggu tetangga yang lagi tidur, jalanan sempit yang banyak di Malang tuh banyak jalanan sempit, jadi orang-orang tidak terganggu. Terus yang selanjutnya, lampunya motor ini sangat terang ya, bahkan kelewat terang untuk motor yang ini. Lampu ini tuh lampu yang paling terang yang saya coba di semua motor yang pernah saya coba. Kalau malam kelemahannya ini agak silau, cuman karena dia gabung sama lampu sen, jadi ini mau saya smoke nggak bisa, nanti nggak kelihatan lampu sennya. Nah ini lampu sennya dia running. Ini juga fitur yang canggih ya dibandingkan dengan motor-motor lainnya sejenis. Terus desain belakangnya yang anti mainstream. Joknya juga lumayan besar. Ini ini sebesar motor Lexi ya. Jadi untuk ukuran badan yang besar ini lumayan nyaman. Posisinya menopang bokong dengan sempurna. Lalu untuk motor gesit 2022 yang saya beli tahun Februari 2022, untuk beltnya saya sudah dapat merek Bando Septor X. Ini kalau teman-teman tahu, harga di Tokopedia ini harganya sekitar 500 ribuan. Jadi ini belt yang bagus ya. Dan memang sampai sekarang saya rasakan ya memang aman, ditanjakan itu nggak akan selip, belum terselip ya. Untuk bannya menggunakan merek Diamond, nih merek Diamond. Lalu shock breakernya lumayan besar, ini shocknya besar ya. Terus di belakangnya monoshock,
ini sangat empuk ya guys. Jadi bahkan ini motor yang shocknya paling empuk yang saya coba juga. Dan memang kelemahannya kalau saya rasa ya, kalau motornya terlalu empuk begini mungkin untuk jangka panjangnya shocknya mungkin akan cepat habis. Nanti saya review lagi setelah 5000 km. Nah, lalu selain kelebihan-kelebihan itu pasti juga ada kekurangannya. Yang pertama, dari build quality plastik ini seperti plastik ember yang saya coba ini, saya ketok-ketok ini ya. Terus yang kedua, dia aplikasinya ini nggak connect ya sama HP. Jadi HP-nya udah nggak bisa login di aplikasi. Jadi akibatnya saya nggak bisa ngatur jamnya, nggak bisa saya atur. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu caranya mengkonekkan aplikasi motor gesit 2022 bisa komen di bawah ya. Terus charger. Nah, jadi ternyata charger motor gesit ini tidak bisa dipakai dicolokan yang pakai kabel roll seperti itu guys. Jadi benar-benar harus nyolok ke dinding baru chargernya bisa berfungsi. Dia kalau pakai kabel ulur dia tidak akan bisa nyala chargernya. Jadi dia kedip-kedip aja, nggak ngecas ke baterai. Terus yang berikutnya, waktu motor ini saya terima, jadi ada ketika saya lewat lubang di sini ada bunyi godakan, godak gitu ya. Dan ini saya coba buka, ternyata di sini tuh banyak kabel yang nggak ada dudukannya. Jadi ketika dia masuk lubang, kabel itu akan terpental-pental karena casing ini, jadi mengakibatkan bunyi. Nah, ini saya ikat dengan kabel tis. Oke, setelah diikat kabel tis, kita pasang selotip hijau ini supaya tidak terbentur bagian plastiknya. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada bunyinya lagi. Ini videonya. Nah, sekarang baik kita coba apakah masih ada suara bunyi-bunyian di dashboard ketika melewati jalan rusak. Nah, di depan ada jalan rusak, kita coba. Aman guys, nggak ada suara apa-apa lagi. Udah hening sekarang. Jadi penyebabnya di kabel yang posisinya berantakan itu di dalam dashboard. Terus bunyi di area belt. Nah, motor ini akan bunyi kalau misalkan kotor. Jadi kalau solusinya kalau misalkan di belt ini bunyi ngung gitu ya, ini cukup dibersihkan aja, dia hening lagi. Ya kan masalah besar sih. Ini karena nggak ada suaranya motornya, jadi bunyi sedikit aja tuh kedengaran. Selanjutnya yang terakhir, yang waktu pertama kali saya nyetir motor ini cukup bikin panik. Motor ini susah hidup guys. Jadi dihidupkan ini nggak semudah ini, kan lagi gampang ya. Ini kalau ini saya hidupkan gampang. Nah, ketika pas lagi susah itu ada solusinya. Jadi solusinya ketika kita pertama kali hidupkan on ini nggak nyala, ini cukup dimajukan, dimundurkan, lalu ditekan onnya. Ini otomatis hidup. Jadi nggak perlu dimatikan, hidupkan, nggak perlu, cukup dimajukan, dimundurkan saja, dia sudah bisa kembali ke on. Saya kira segitu dulu untuk kesimpulan saya untuk menggunakan motor ini. Motor ini sangat recommended untuk motor pendamping Anda, bukan kendaraan utama, karena memang saya rasa motor ini masih perlu banyak pengembangan. Jangan sampai ketika ini jadi motor utama Anda, motor ini rusak, Anda tidak punya kendaraan pengganti. Yang kedua, dengan motor harga 31 juta ditambah baterai satunya lagi sekitar 7,5 juta, anggaplah jadi total motor ini 39 juta. Ini cukup worth it ya. Artinya value for money-nya dapat. Kenapa? Karena dengan mesin sebesar ini, saya nggak nemukan motor listrik lain dengan kapasitas mesin sebesar ini.
kenyamanannya, keheningannya, dan kehematan BBM-nya, motor ini maksudnya kita nggak perlu antri lagi di pom bensin. Motor ini saya rasa untuk saya sendiri cukup worth it dengan harga segitu. Apalagi di jalan ini cukup eksklusif ya, jadi nggak banyak yang punya. Dan untuk pengguna pertama, walaupun motor ini udah 3 tahun sejak launching di Malang ini, saya rasa saya belum pernah ketemu gesit yang lain. Saya kira segitu dulu, dan saya pribadi merekomendasikan motor listrik ini bagi Anda yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, pengen motor yang kuat nanjak, bukan motor utama, dan siap untuk segala resikonya kalau motor ini kenapa-kenapa. Saya rasa motor ini layak untuk dibeli. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.